Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi tentang konsep ijtihad, yang mana ijtihad adalah pada prinsipnya adalah upaya inovasi dan kreatif untuk merespon setiap perubahan yang ada dalam masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai umum, nilai-nilai dasar yang ada di dalam Quran maupun hadis. Konsep ijtihad ini muncul karena tidak adanya ketetapan hukum atau kepastian hukum yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dalam masyarakat. Tentunya kekosongan hukum ini tidak boleh dibiarkan, dan instrumen ijtihad itu adalah instrumen yang dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam atau ekonomi syariah untuk menjawab setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hari ini saya bersama Dian, bersama Salman, dan bersama Dini mau mengeksplorasi konsep-konsep ijtihad. Selanjutnya kita persilahkan kepada Dian untuk menyampaikan konsep ijtihad. Pada Dian, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan masuk pada pengertian ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Nah, secara bahasa, ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab, jahada, yang berarti pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu dari berbagai urusan. Jadi ringkasnya, ijtihad itu bersungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian secara teknis, menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian secara terminologis, para ahli usul fikih mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli usul fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Pada definisi ini, ijtihad memiliki fungsi untuk mengeluarkan atau mengistinbat hukum syar'i. Nah, dan pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh ulama usul fikih inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian untuk dasar penetapan ijtihad. Dasar penetapan ijtihad yang pertama ada pada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama yang memberikan dan menunjukkan bahwa ijtihad digunakan sebagai hukum penetapan tasrih adalah surah An-Nisa ayat 5, yang dimana yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari ayat ini dapat diambil pengertian yang pertama tentang Al-Quran dan hadis. Di sini ada perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang artinya kita diperintahkan untuk mentaati isi Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat aturan yang pasti dan jelas, namun ada yang kurang dan bahkan tidak jelas, sehingga diperlukannya intervensi akal pikiran manusia berupa penafsiran terhadap ayat-ayat yang ada pada Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian di dalam ayat yang sama terdapat penegasan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dan ikutilah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Yang artinya kita diharuskan mengikuti ulil amri, yaitu mengikuti hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan petunjuk yang ada pada Al-Quran dan hadis. Di dalam ayat yang sama juga terdapat penegasan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kias atau analogi terhadap hukum-hukum yang secara tegas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Seperti dapat saja terjadi suatu masalah secara lahiriah berbeda, namun esensinya sama dengan yang sudah ada diatur dalam Al-Quran dan hadis. Namun hasil akhir dari kegiatan intelektual berupa ijtihad tersebut harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk dasar penetapan ijtihad yang kedua ada dalam sunnah Nabi. Hadis Nabi SAW yang digunakan sebagai penetapan ijtihad ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh
dari Mu'adz bin Jabal yang menerangkan tentang dialog antara Nabi dan Mu'adz ketika akan diangkat menjadi qadhi di Yaman. Nabi bersabda, "Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?" Mu'adz menjawab, "Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nas Al-Quran." Kemudian Nabi bertanya, "Bagaimana jika tidak kau dapatkan dalam Al-Quran?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasul." Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan bertanya, "Bagaimana jika di dalam sunnah pun tidak kau dapatkan?" Mu'adz menjawab, "Saya akan mengarahkan kemampuan saya untuk menetapkan sesuatu melalui pikiran saya." Rasulullah SAW mengakhiri dialog tersebut dengan mengucapkan, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang diridhoi Rasulnya." Di dalam hadis ini ditampilkan Nabi Muhammad SAW memuji Mu'adz bin Jabal yang akan melakukan ijtihad menggunakan ra'yu terhadap masalah yang ketika ia tidak dapat menemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ra'yu atau ijtihad ini dapat digunakan sebagai sarana penetapan hukum. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan hukum ijtihad. Menurut Syekh Muhammad Hudlaribi dalam kitabnya Ushul Al-Fiqh, beliau mendefinisikan dan mengelompokkan ijtihad dalam 3 hukum. Yang pertama itu wajib ain. Hukum wajib ain terjadi apabila ketika seseorang ditanya tentang suatu masalah, yang masalah itu tidak akan hilang sebelum diketahui hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri pun ingin mengetahui hukum dari peristiwa yang sedang dialami tersebut. Yang kedua adalah wajib kifayah. Wajib kifayah terjadi apabila seseorang ditanya tentang sesuatu hal yang sesuatu hal tersebut tidak akan hilang sebelum diketahui hukumnya. Namun selain dia masih ada mujtahid lain. Nah, sehingga jika seseorang mujtahid telah menentukan hukum dari sesuatu hal tersebut, maka gugurlah kewajiban mujtahid lain untuk melakukan ijtihad. Namun jika tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihad terhadap suatu hal tersebut, maka dosalah semua mujtahid tersebut. Nah, yang ketiga adalah hukumnya sunnah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan atau peristiwa yang belum pernah terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Dian. Tadi ada beberapa catatan yang penting bahwa aktivitas ijtihad itu adalah bukan suatu hal yang baru. Itu sudah ada sejak awal Islam. Dengan tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam kapasitas beliau sebagai gubernur Yaman. Kemudian Nabi bertanya, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana jika engkau dihadapkan pada satu perkara. Kemudian Mu'adz bin Jabal, "Aqdi bi kitabillah," saya akan menyelesaikannya dengan kitab Allah. "Fa lam taqdi," jika kamu tidak menemukannya di dalam kitabullah, kata Rasul. Kemudian dijawab oleh Mu'adz, "Aqdi bi sunnati Rasulillah," saya akan menyelesaikan perkara itu dengan berlandaskan pada sunnah Rasulillah. "Fa lam tajid," kemudian tanya beliau Rasul pada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal merespon, "Ajtahidu ra'yi," saya akan menggunakan akal pikiran saya. Ajtahidu ra'yi itu adalah sama dengan ijtihad, yaitu inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan perkara yang tidak disebutkan di dalam Quran maupun hadis. Selanjutnya kami silakan Salman. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ijtihad yang telah dilakukan oleh saudarinya tadi. Orang yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Tidak semua orang juga bisa menjadi seorang mujtahid ini. Ada syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ini yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, cerdas maksudnya ya. Baik itu dalam pengetahuan sosial dan pengetahuan agama. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, asal-usul hukum, dan tarikh atau sejarah. Di mana kita ketahui bahwa yang namanya ijtihad ini tidak akan jauh dari Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini menggunakan bahasa Arab, sehingga dibutuhkanlah pemahaman yang tadi untuk melakukan ijtihad ini. Yang ketiga, memahami cara merumuskan suatu hukum. Ada 3 metode yang biasa digunakan untuk merumuskan suatu hukum ini.
Yang pertama itu metode bayani, yang kedua metode kias, yang ketiga metode istislah. Syarat yang terakhir atau yang keempat untuk menjadi seorang mujtahid ini adalah memiliki akhlak yang luhur, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mujtahid ini. Biasanya orang yang menjadi mujtahid ini ialah para ulama. Berikutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ijtihad. Ada 3 bentuk ijtihad, sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah. Apa sih itu ijma? Ijma ialah kesepakatan dari siapa? Kesepakatan dari umat Rasulullah SAW pada masalah tertentu dan zaman tertentu, yang pastinya zaman ini ialah setelah zaman Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena pada saat zaman Rasul, jika umat Islam dihadapi dengan suatu permasalahan, maka mereka akan langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Adapun cara-cara ijma ini ialah yang pertama terjadinya kesepakatan, yang kedua terjadinya kesepakatan seluruh ulama Islam, yang ketiga kesepakatan ini terjadi setelah zaman Rasulullah, walaupun kesepakatan ini hanya sebentar digunakan. Yang keempat, kesepakatan ini itu manfaatnya untuk agama. Contoh dari ijma ini ialah pada masa sahabat, yaitu pemushapan Al-Quran dan penerapan hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Pada saat ini, contohnya yaitu banyak ulama yang berpendapat bahwa rokok itu haram, karena mereka menganggap bahwa rokok itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun ulama di Indonesia sendiri banyak berpendapat bahwa rokok itu tidak haram. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sendiri banyak masyarakatnya yang berpenghasilan dari tembakau, yang dimana apabila rokok ini diharamkan, maka masyarakat ini akan kehilangan mata penghasilannya gitu, dan akan memberatkan masyarakat jadinya. Sehingga ijma ini dapat disesuaikan dengan keadaan dari situasi yang kita hadapi. Berikutnya yaitu kias. Kias ini artinya menyamakan atau menganalogikan suatu permasalahan yang terjadi pada saat ini dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun sifat dan karakteristiknya itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu yaitu khamar. Pada masa Rasulullah kan khamar itu ialah minuman yang dapat membuat orang mabuk, sehingga dianalogikanlah atau disamakan pada saat ini ialah minuman yang membuat mabuk ini ialah khamar. Contoh yang pada saat ini ialah tuak, miras, yaitu narkotika, ganja, sehingga itu diharamkan. Kita sebagai umat Islam harus menjauhi apa yang telah diharamkan oleh agama. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, ialah kesepakatan yang manfaatnya itu untuk banyak orang. Contohnya yaitu kesepakatan pembangunan masjid atau musola, itu kan banyak manfaatnya. Berikutnya yaitu manfaat dari ijtihad ini. Sebelum saya melanjutkan manfaat ini, saya akan sedikit menjelaskan di mana sih kedudukan ijtihad ini dalam Islam. Kedudukannya ialah sebagai sumber hukum yang setelah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Apabila suatu permasalahan atau hukum ini tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka dilakukanlah ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dan hasil daripada ijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita harus tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Kembali ke manfaat dari ijtihad tadi. Yang pertama, apabila umat Islam dihadapi dengan masalah yang baru, maka hukumnya itu akan diketahui. Yang kedua, menyesuaikan hukum Islam itu dengan keadaan dan perkembangan zaman kita saat ini. Yang ketiga, menetapkan fatwa mengenai semua topik yang isinya itu tentang halal dan haram. Yang keempat, membantu umat Islam menentukan hukum dari suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang disampaikan Salman tadi dan apa yang disampaikan oleh dia, bahwa ijtihad itu ada yang sifatnya individual dan ada yang sifatnya kelompok. Nah, yang disampaikan oleh Salman tadi itu adalah ijtihad dalam sistem pemerintahan. Contohnya di kasus yang disampaikan dalam kasus rokok, itu artinya bahwa rokok itu bukan masalah personal, tapi sudah menyangkut masalah komunal yang ada dalam sistem kemasyarakatan. Termasuk disampaikan oleh Dian tadi, ketika Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, itu dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin, sebagai gubernur, bukan sebagai individu. Artinya bahwa ijtihad itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang krusial yang dalam masyarakat yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya
terkait dengan bagaimana beristihad itu akan disampaikan oleh Ardini. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Dian dan saudara Salman. Seperti yang diketahui, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum yang terkait dengan realitas, aktivitas, dan kehidupan dalam bermasyarakat. Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-masail al-fur'iyah al-duniyah, dan yang kedua, al-masail al-fiqhiyah al-waqiyah al-masyurah. Nah, yang pertama, al-masail al-fur'iyah al-duniyah ini yaitu menjelaskan tentang masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti dalam nas Al-Quran dan hadis. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil doni atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berstatus doni banyak sekali mengandung penafsiran sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk sampainya pada ketentuan yang meyakinkan. Nah, yang kedua, al-masail al-fiqhiyah al-waqiyah al-masyurah, yaitu menjelaskan hukum Islam tentang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dalam arti belum dijelaskan, ditegaskan, dan disinggung oleh Al-Quran dan hadis, bahkan ijma' para ulama. Nah, selanjutnya ke pembagian ijtihad. Dapat dilihat dari macamnya. Menurut Al-Zuhaili, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi dalam 3 macam. Yang pertama, al-ijtihad al-bayani, yang kedua al-ijtihad al-qiyasi, dan yang ketiga al-ijtihad al-istislahi. Nah, yang pertama al-ijtihad al-bayani yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Yang kedua al-ijtihad al-qiyasi yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Dan yang ketiga al-ijtihad al-istislahi yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dengan jalan menggunakan ar-ra'yu atas apa yang disandarkan pada istislah. Nah, istislah sendiri yaitu dengan memelihara kepentingan hidup manusia, menarik manfaatnya dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia. Menurut Yusuf Qaradawi, istislah mencakup 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsinat. Daruriyat yaitu menjelaskan tentang hal-hal penting yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua hajiyat yaitu menjelaskan tentang hal-hal penting yang akan dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu tahsiniyat yaitu menjelaskan tentang hal-hal pelengkap seperti kebiasaan atau akal yang baik. Nah, dan yang terakhir adalah pembagian mujtahid. Menurut Abdul Salam Arif, mujtahid dapat dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil, yang kedua mujtahid muntasib, yang ketiga mujtahid fi al-mazhab, dan yang terakhir mujtahid murajih. Nah, yang pertama mujtahid mutlak mustaqil yaitu para mujtahid yang berijtihad dengan cara membangun teori dan kaidah istinbatnya sendiri. Sedangkan yang kedua mujtahid muntasib yaitu para mujtahid yang berijtihad dengan cara menggunakan kaidah istinbat dari tokoh mazhab yang diikutinya. Dan yang ketiga mujtahid fi al-mazhab yaitu para mujtahid yang berijtihad dengan sepenuhnya mengikuti imam mazhab mereka baik dari kaidah istinbatnya maupun persoalan-persoalan rupiah. Dan yang terakhir mujtahid murajih yaitu para mujtahid yang berijtihad dengan tidak mengistinbatkan hukum furu'. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa ada tiga tingkatan itu kebutuhan, ada daruriyah, ada hajiyah, dan ada tahsiniyah. Jika kita mau menganalogikan 3 tingkatan ini dengan konsep yang ada dalam ilmu ekonomi, itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Maka 3 ini yang daruriyah, tahsiniyah, dan hajiyah dan tahsiniyah ini kita bisa analogikan bahwa konsep klasifikasi kebutuhan pada masa-masa awal Islam yang ditawarkan oleh dalam kuliah Al-Khams atau Al-Mabadi Al-Khams Imam Ghazali itu identik dengan pembagian primer, sekunder, dan tersier.
Dan sebenarnya ketika kita berbicara tentang ijtihad itu sesuatu yang dinamis dan terus akan berkembang. Ijtihad ini adalah pintu bagi perubahan dan inovasi yang ada dalam masyarakat. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini, dan mungkin untuk ke depan, minggu depan kita akan sampai pada kajian-kajian maqasid asy-syariah yang merupakan substansi dari aktivitas ijtihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.